Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Sabita, mahasiswi fisioterapi Universitas Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang motor pathways. Sebelum kita masuk ke penjelasan tentang motor pathways, kita harus tahu dulu nih, di dalam otak kita itu ada dua bagian penting dari korteks cerebri dalam motor pathways. Yang pertama, ada motor cortex, dan yang kedua ada somatosensory cortex. Dapat dilihat dari gambar berikut. Gambar nomor 4 dan nomor 6 merupakan gambar dari motor cortex, sedangkan gambar nomor 5, 3, 1, 2 merupakan gambar dari somatosensory. Nah, selain itu, di dalam otak kita juga terdapat bagian yang disebut dengan talamus. Talamus berfungsi sebagai relay station pada motor pathway. Selanjutnya ada homunculus. Homunculus ini terdapat di bagian korteks motorik dan somatosensorik. Homunculus juga terdapat di dua bagian kanan dan kiri. Homunculus ini merupakan area yang mempresentasikan fungsional tubuh. Selanjutnya, ada motor pathways. Motor pathways itu dibagi menjadi dua, yaitu lateral pathways dan anterior medial pathways. Lateral pathways berfungsi untuk mengontrol gerakan volunter atau gerakan sadar. Lateral pathways dibagi lagi menjadi tiga. Ada lateral corticospinal tract yang berfungsi untuk mengontrol gerakan pada otot distal, misalnya otot-otot forearm. Selanjutnya ada anterior corticospinal tract yang berfungsi untuk mengontrol gerakan pada otot-otot proksimal seperti otot-otot lengan. Nah, yang terakhir ada rubrospinal tract. Rubrospinal tract berfungsi untuk mengatur gerakan otot-otot besar. Anterior corticospinal tract sebetulnya tidak termasuk ke dalam lateral pathway. Namun, karena dia mengontrol gerakan volunteer, maka dari itu kita akan menjelaskannya sekalian dengan lateral pathways. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari chorda spinalis. Pada struktur-struktur di spinal cord, sudah terdapat area atau bagian-bagian untuk jalur atau track yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama itu, yang bergambar warna kuning, itu ada lateral corticospinal tract. Jadi nanti neuronnya akan mengarah ke situ. Terus di bawah lateral corticospinal tract ada area rubrospinal tract. Selanjutnya ada di bagian anterior itu yang berwarna kuning juga ada anterior corticospinal tract. Sedangkan yang berwarna biru dan merah merupakan bagian dari anterior medial pathway. Setelah membahas tentang lateral corticospinal tract, selanjutnya kita akan membahas tentang anterior corticospinal tract. Nah, motor pathway antara lateral corticospinal tract dan anterior corticospinal tract itu sebenarnya sama. Hanya bedanya jika anterior corticospinal tract tidak menyilang pada saat masuk ke spinal cord. Jadi, dia di sini berjalan lurus. Seperti gambar berikut. Nah, neuron yang berjalan dari korteks, motor cortex, sampai ke lateral corticospinal tract, ini disebut upper motor neuron. Sedangkan neuron kedua yang dari dorsal horn, dari ventral horn menuju ke otot itu disebut lower motor neuron.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang anterior corticospinal tract. Anterior corticospinal tract dan lateral corticospinal tract sebenarnya dia jalurnya sama aja, cuma bedanya kalau anterior corticospinal tract di sini dia akan berjalan lurus menuju ke area anterior corticospinal tract yang ada di spinal cord. Lalu bersinaps dengan neuron kedua yang akan meneruskan neuron ke otot. Nah, seperti gambar berikut ini. Nah, lalu neuron yang dari korteks motor cortex menuju ke spinal cord ini disebut dengan upper motor neuron. Sedangkan neuron kedua yang dari ventral horn menuju ke otot disebut lower motor neuron. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang fibrospinal tract. Berbeda dengan anterior corticospinal tract dan lateral corticospinal tract, fibrospinal tract dimulai dari midbrain, yaitu pada bagian red nucleus. Lalu menyilang menuju ke pons, medula, serta ke spinal cord. Nah, di sini, di spinal cord dia menuju ke rubrospinal tract yang ada di area spinal cord, lalu bersinaps dengan neuron kedua, dan neuron kedua akan mengantarkan neuron ke otot yang dituju. Nah, perlu kita ketahui juga, jika ada kerusakan pada corticospinal tract, maka bagian tubuh yang terpengaruh adalah bagian tubuh yang kontralateral. Namun, fungsi dari otot-otot tersebut masih bisa pulih dengan rubrospinal tract jika rubrospinal tract-nya tidak mengalami kerusakan. Perlu kita ingat juga bahwa bagian otak sebelah kanan akan mengontrol bagian tubuh sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke anterior medial pathways. Anterior medial pathways berfungsi untuk mengontrol otot-otot aksial atau otot-otot yang menyangga korda spinalis. Otot-otot anterior medial pathways juga bertanggung jawab untuk postur dan keseimbangan. Selain itu, anterior medial pathways berfungsi untuk mengontrol otot-otot involuntar. Anterior medial pathways dibagi lagi menjadi 4, yaitu tecnospinal tract yang berfungsi untuk mengatur gerakan otot dalam orientasi. Yang kedua, ada vestibulospinal tract, berfungsi untuk mengatur gerakan otot aksial dalam mempertahankan keseimbangan kepala dan menoleh. Selanjutnya yaitu ada retriculospinal tract. Retriculospinal tract berfungsi untuk mengatur gerakan otot aksial dalam mempertahankan keseimbangan postur. Dapat kita lihat dari gambar berikut, gambar ini menunjukkan tecnospinal tract dan reticulospinal tract. Tecnospinal tract digariskan dengan garis yang berwarna biru. Tecnospinal tract dimulai dari bagian midbrain, yaitu pada area superior colliculus, lalu menyilang atau cross section menuju ke pons, medula, selanjutnya cervix ke spinal cord. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, tecnospinal tract, reticulospinal tract, serta vestibulospinal tract juga memiliki bagian-bagian di spinal cord. Jadi, dari setelah dia melewati medula, dia masuk ke areanya sendiri di spinal cord. Nah, sedangkan reticulospinal tract itu, dia bermula bisa dari dua, antara dari pontine reticular formation atau dari medullary reticular formation.
Dari dua area ini, mereka langsung menuju ke spinal cord, lalu bersinaps dengan neuron kedua yang akan mengarahkan ke otot yang dituju. Nah, selanjutnya vestibulospinal tract. Vestibulospinal tract dimulai atau timbul di pons, yaitu di lateral vestibular nucleus. Atau bisa juga di medial vestibular nucleus di medula. Dari sini mereka akan menuju ke spinal cord, lalu bersinaps dengan neuron kedua yang akan mengantarkan neuron ke otot yang dituju. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.